Perkenalkan, saya Intan Aryani selaku MC yang insya Allah akan memandu acara dari awal sampai akhir. Masya Allah, semangat-semangat sekali ya wajah-wajah cerianya. Bagi yang belum mengaktifkan kameranya, boleh tolong diaktifkan ya, supaya kita bisa saling melihat nih satu sama lain, menguatkan tali ukhuwah kita. Baik, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun masih secara virtual dalam acara Murabian Sister Talk. Programnya Murabian Sister Talk ya, Masya Allah nih. Walaupun di weekend ini ya mungkin teteh-teteh masih semangat untuk menuntut ilmu, mengupgrade skill kita dan wawasan kita ya. Padahal bisa saja nih kita memilih untuk bermageria, untuk misalnya rebahan, tapi teteh-teteh di sini malah memilih untuk meluangkan waktunya untuk belajar. Kami sangat mengapresiasi itu. Oke, yang insya Allah nih temanya pada pagi hari ini adalah Me First, You Later. Mengenal diri sebelum mengenal pasangan. Wah, Masya Allah. Nah, sebelumnya kita mulai acara pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan dengan lancar ya, teteh-teteh. Nah, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, teteh-teteh boleh bergabung ke slido.com yang kodenya ada di sini ya Teh, di layar 238934. Di sana akan ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh Teteh jawab dengan rating 1 sampai 10. Oke, boleh langsung di slido.com. Boleh dibuka ya Teh? Slido.com-nya. Kodenya 238934. Akan ada 5 pertanyaan yang boleh teteh-teteh jawab dengan rating 1 sampai 10. Oke, pertanyaan pertama, seberapa bahagia teteh-teteh hari ini? Oke, boleh dijawab ya, Teh? Wah, ada yang menjawab 8, di rating 8. Ada juga yang menjawab di rating 6 nih. 9 juga ada. Boleh, teteh-teteh? Wow, 20% di rating 6 dan 7. Udah ada 6 audiens nih yang sudah menjawab, yang lain boleh ya. Ditunggu loh jawabannya. Wow, 38% ada di rating 10. Masya Allah ya, berarti teteh-teteh semua di sini lagi benar-benar bahagia ya di hari Sabtu ini. Oke. Wow, 22% di rating 8. 40% nih. Oke, boleh dilanjut yang pertanyaan kedua. Apa yang teteh-teteh syukuri banget hari ini? Boleh dijawab ya, Teh? Apa sih yang teteh-teteh syukuri di hari ini?
Silakan dijawab. Nikmat iman, sehat, rezeki, kesehatan. Wow, ada yang senang nih ketemu Teh Yun lagi. Emot ini ya, bahagia, love gitu matanya. Ketemu Teh Yun, bisa ikut Sister Talk 2. Oh, nikmat sehat. Masya Allah ya, kita masih diberikan nikmat kesehatan. Di luar sana banyak sekali yang sedang sakit. Kita doakan juga semoga lekas sehat, bisa bangun dan beraktivitas dengan sehat juga bahagia. Masya Allah, dari bangun tidur langsung bahagia ya. Oke. Ada selanjutnya Teh jawabannya? Yang lain ditunggu ya. Atau kita boleh langsung ke slide selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Cek status dulu ya. Di sini masih pada single atau sudah menikah nih? Gimana statusnya? Ayo. Boleh dijawab para teteh-teteh. Single. Oh, jawaban pertama single. Apakah di sini para single lillah atau ada yang sudah menikah juga? Masih semangat sekali ya, walaupun statusnya sudah menikah, tapi semangat untuk mencari ilmu itu luar biasa. Ada jawaban yang lain boleh ditunggu? Atau sedang masa pencarian? Wih, OTW nih, doakan. Masya Allah, kita doakan semuanya ya, teteh-teteh. Untuk yang belum menemukan jodohnya atau sedang masa pencarian, kita doakan agar disegerakan. Amin ya rabbal alamin. Single lillah. Oke, ada yang sudah menikah juga, Masya Allah. Boleh kita lanjut ke pertanyaan keempat? Dari skala 1 sampai 10, seberapa kenal teteh-teteh sama diri teteh sendiri nih? Apakah sudah mengenal, ataukah di tengah-tengah, atau sudah mengenal ya? Wow, ada di rating 7, ada di tengah-tengah nih, 5. Oke. Wow, ada di rating 6 juga, 38%. Adakah yang di rating 10, di skala 10? Oh, 8-10%. Berarti betul sekali nih yang akan kita pelajari, yang akan kita gali ilmunya, yaitu mengenai tentang diri kita pribadi, diri kita sendiri pada kesempatan pagi hari ini. Oke. Di poin selanjutnya, Teh. Terakhir, apa yang teteh-teteh harapkan dari kajian hari ini? Silakan, boleh dijawab. Q&A-nya. Yang teteh-teteh harapkan nih dari kajian hari ini. Mungkin ingin menambah wawasan atau juga menambah relasi teman, lebih mengenal diri sebelum mengenal doi. Wah, Masya Allah. Mendapat wawasan dan teman baru. Ngomong-ngomong, doinya udah ada belum nih Teh yang mau dikenal? Oke, lebih mengenal diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Wah, betul banget ya Teh ya. Karena kalau kita sulit untuk berdamai diri sendiri, nanti kita untuk menjalani harinya mungkin agak lebih sulit seperti itu ya. Insya Allah pada kajian hari ini kita akan kulik bersama Teh Yun yang kita kenal ini ya, bersama bisa lebih mengenal diri sendiri dan bisa berdamai dengan diri sendiri, lebih tegas mengatakan tidak jika memang tidak bisa menolong. Ini kita biasanya stuck ya, atau banyak rasa nggak enakan gitu. Padahal kalau kita bilang tidak, mungkin itu juga tidak salah ya. Lagi dan lagi kita akan kulik pada kesempatan kajian hari ini. Semakin mengenal diri sendiri, semakin bersyukur, dan semakin mengenal Allah. Masya Allah. Luar biasa audiens kita. Ada lagi?
Oke, jika tidak ada, teteh-teteh, perkenalkan saya Intan Aryani. Izin mengingatkan ya, untuk rules pada Zoom kajian hari ini, yang pertama kita wajib on cam ya, dan menggunakan background yang tadi sudah dikirim oleh Teh Ririn jika tidak ada kendala. Nah, yang kedua, jangan keluar dari grup Murabians Club karena insya Allah akan ada info kajian atau wawasan apapun itu yang mungkin kita bisa share ke kerabat kita dan atau teman-teman kita. Dan jangan lupa teteh-teteh follow IG Murabians atau murabians.sisters. Seperti itu ya teteh-teteh. Boleh disapa-sapa dulu nih. Ada Teh Narina Aini. Hai Teh, Assalamualaikum. Ada juga ada Teh Nova. Dan masih banyak lagi nih yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, Teteh mohon disiapkan untuk catatannya dan jangan lupa amunisinya nih untuk lebih semangat lagi. Mungkin minum ya, untuk minumnya jangan lupa disiapkan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan apa sih Murabian Sister itu. Jadi, Murabian Sisters adalah program dakwah khusus muslimah dari pemuda Masjid Al-Murabi, Jalan Dokter Sutami, Bandung. Tujuannya untuk meningkatkan skill, kapasitas kemuslimahan, dan pengetahuan keislaman. Ada 3 program utama kita, ada Murabian Sister Talk, Womanpedia, dan Murabian Sister Class. Nah, untuk pada kajian saat ini adalah program dari Murabian Sister Talk. Murabian Sister Talk merupakan wadah untuk muslimah bertukar pikiran, berdiskusi mengenai keresahan yang dirasakan, dan mencari jawaban yang memperhatikan peran wanita dalam membangun peradaban. Dikemas dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka, serta dibimbing oleh tenaga ahli yang nyaman dan ahli di bidangnya. Diharapkan keresahan yang ada dapat diarahkan kepada hal yang produktif dan membangun. Seperti itu. Nah, langsung saja. Boleh di-share CV dari pemateri kita, Teh Ririn? Oke, sebelum kita akan mengetahui CV dari pemateri kita, kan kita akan juga berkenalan sedikit ya. Kita akan mengawalinya agar lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diawali dengan tilawah yang akan dilantunkan oleh Teh Nova selaku anggota Murabians. Kepada Teh Nova dipersilakan. Ya, baik. Alhamdulillah. Jazakillah khair, Teh Intan. Untuk teteh-teteh yang mau ikutan tilawah bareng, boleh ya dibuka surah An-Nur ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu syurga. Maha benar Allah dengan segala firman. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Nova telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya yang sangat merdu ya Teh ya, begitu tenang mendengarnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan berkenalan nih dengan narasumber kita. Insya Allah kita akan paparkan dulu ya CV dari beliau. Boleh teman-teman, boleh sambil disimak ya. Data diri, nama lengkap, Yunita Sari SPSI MPSI, psikolog, tempat tanggal lahir Palembang 24 Juni 1981, statusnya menikah, dan email yunitasari.psy@gmail.com, alamat kantornya Fakultas Psikologi Unisma, Jalan Taman Sari nomor 1 Bandung. Alamat rumahnya boleh dilihat ya Teh ya, dan nomor teleponnya. Barangkali mungkin mau sharing atau ada keperluan ya, boleh. Nah, boleh sambil disimak dan saya akan membacakan profil singkatnya. Yunita Sari atau yang biasa dipanggil Teh Yun merupakan dosen dari Fakultas Psikologi Unisma. Saat ini sedang melanjutkan studinya pada program Doktor Ilmu Psikologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Minat penelitiannya terkait keluarga, relasi romantis, kesehatan mental dan budaya. Sekarang sedang melakukan riset terkait keluarga Sunda. Aktivitas lain menjadi konselor P4K atau ULPT Unisba, beberapa biro asosiat, membantu kegiatan organisasi profesi, mengisi training dan seminar. Adapun buku yang pernah ditulis bersama Ihsan Satyanugraha pada tahun 2010 berjudul Sayang Suka Gaya Apa? Dan Komunikasi Pasangan Suami Istri, merupakan buku populer dari hasil tesisnya. Beberapa book chapter terkait keluarga dan parenting di masa pandemi juga telah ditulisnya. Masya Allah, boleh dilihat ya, banyak sekali. Salam kenal Teh Yun dari saya MC dan teteh-teteh semuanya. Salam kenal juga. Baik. Iya. Selanjutnya, Dear Sisters, pernikahan itu adalah ibadah yang lama dan panjang. Kita butuh bekal yang cukup untuk menghadapi dan menjalaninya. Mempersiapkan diri merupakan bentuk ikhtiar kita untuk lebih mantap menghadapi kehidupan nyata pernikahan. Pasangan yang menikah nantinya akan saling mengenal dan saling memahami dengan lebih jauh lagi, bukan? Tapi, sisters, sebelum mengenal orang lain, sudahkah kita mengenal diri kita sendiri? Sudah siapkah kita menerima orang lain untuk masuk dalam kehidupan kita? Memangnya seberapa penting sih untuk mengenal diri sebelum menikah? Untuk itu, langsung saja saya persilahkan kepada narasumber kita, yaitu Teh Yun. Kepada Teh Yun, kami persilahkan. Hatur nuhun Teh Intan sudah membawa kegiatan ini dengan fun. Terus tadi seru juga ya di awal sudah mulai ini apa namanya ngisi-ngisi polling. Iya, pollingnya. Ya, ini langsung aja Teh. Langsung saja Teh. Boleh mungkin sapa-sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, saya sapa dulu ya sebelum saya share PowerPoint-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sister. Wow, banyak banget. Lumayan ya, ada 33, terus nanti mudah-mudahan nambah lagi yang join. TH ini apa kabar? TH ini tuh kemana? Dari unit. Ya. Semuanya ya, apa kabar? Semoga hari ini kita sehat selalu, terus kemudian diberkahi, tetap positive thinking apapun yang terjadi. Kita buka saja pertemuan hari ini dengan sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini dapat jadi kebarokahan, ilmu kita menjadi penerang untuk kehidupan kita selanjutnya. Gitu. Oke, mungkin saya akan coba share PowerPoint dulu ya tentang materi kita hari ini, tentang sebenarnya seberapa siap ya saya gitu untuk menikah. Saya dulu juga ngerasa nggak siap waktu nikah perasaan, tapi makanya kita sharing ya, sharing ini. Saya buka dulu PowerPoint-nya ya. Share window. Bentar ya, ini agak wait. Oke, saya coba lagi. Ini buka. Oke, udah kebuka belum ya? Belum. Belum, Teh. Oke, bentar ya, bentar. Ininya nggak langsung ke yang pertama. Oke, sip. Bentar. Oke. Oke, sambil menunggu boleh Teteh disiapkan catatannya ya, Teh. Bentar. Oke, saya coba lagi. Udah muncul kah? Oke. Bentar ya, coba saya minimize. Suara saya keluar terdengar? Teh Intan? Jelas, Teh. Alhamdulillah jelas. Oke. Tadi agak nggak stabil ya. Bentar dulu, ini saya mau buka PowerPoint-nya supaya agak gede. Bentar dulu. Dia nggak mau. Oke. Ini kekecilan nggak? Kekecilan ya? Kelihatan banget nggak? Kurang kelihatan ya? Kurang kelihatan. Masih ada ini ya? Oh, kurang kelihatan. Oke. Sebentar ya, saya coba ulang lagi. Sorry ya, jadi agak nunggu. Nggak apa-apa, Teh. Saya coba sekali lagi. Saya coba biar lebih besar ya. Oke. Saya coba lagi. Oke. Udah kelihatan kah? Masih loading, Teh. Loading? Udah? Sudah. Oke. Saya Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya Me First, You Later gitu ya. Kalau di suara saya jelas, Teh Intan? Jelas, Teh. Teh Intan, halo? Oke. Teh Intan boleh saya diingetin jelas. Nanti kalau udah setengah jam. Kalau udah setengah jam ngasih materi, saya waktunya berapa? 45 menit ya. Halo? Halo, Teh? Halo? Halo? Teh? Ya, Teh. Halo? Iya, kedengaran nggak suara saya? Terdengar, Teh. Oh, oke. Nanti Teh Intan tadi kayaknya ini ya, ada saya minta diingetin kalau setengah jam. Oke, kayaknya putus. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim.
ini kita judulnya tentang Me First You Later gitu ya. Ini tentang kesiapan menikah. Jadi kita mengenal diri hari ini itu tujuannya nanti gimana dalam seleksi pasangan dan juga bagaimana dalam pernikahan. Tadi waktu di awal kan sudah ada yang menikah juga ya. Jadi nggak apa-apa proses pembelajaran. Jadi mengenal diri itu sebenarnya memang nggak harus dari sebelum nikah. Setelah kita menikah pun kita harus tetap masih belajar gitu ya. Karena kan peristiwa-peristiwa dalam hidup kita tuh terus bergerak gitu. Karena manusia itu tumbuh, berubah, bergerak gitu ya. Jadi terus belajar. Oke, nah ini biasanya kalau kita ngomongin pranikah, biasanya 4 materi ini yang kadang-kadang saya bahas gitu ya. Dan memang karena waktu kita agak pendek, jadi kita akan fokuskan di pemahaman terhadap diri. Nanti mungkin kalau ada sister talk selanjutnya, kita akan bikin, mungkin ini nanti dari Masjid Al-Murabi bikin apa namanya series gitu ya. Jadi nanti per chapternya gitu. Tapi hari ini kita akan fokus di pemahaman terhadap diri dulu gitu. Kenapa sih kita perlu ya apa namanya tuh kenal diri kita sebelum nikah? Mungkin ada yang mau sharing dulu sedikit atau jawab dulu kenapa sih kita perlu kenal diri kita sebelum kita nyari pasangan kita? Mungkin ada yang mau kasih sedikit bocoran? Ririn mungkin? Atau Teh Narina? Ya, Teh. Kenapa sih kita? Kenapa? Coba Ririn. Ririn udah open mic. Kenapa Rin? Mungkin biar kita tahu Kira-kira? kita butuhnya orang yang seperti apa gitu. Jadi sesuai gitu dengan karakter kita. Mungkin ya, Teh. Oh mungkin. Oh ya nggak apa-apa. Jadi udah punya gambaran ya. Kira-kira nanti dia sejalan nggak gitu ya? Kalau sejalan minimal gitu ya. Sejalan minimal berarti kita bisa compromise gitu kalau berelasi gitu ya. Oke. Nah ini outline yang mau saya sharing hari ini. Ini kecil, agak banyak tapi sebenarnya enggak poin-poin aja ya. Karena nanti kita mungkin waktunya nggak terlalu panjang gitu ya. Dan kita ada diskusi juga nanti. Jadi ada introduction tentang siapa saya dan keluarga saya dan social network, prinsip-prinsip hidup saya, terus kemudian sosial dan emosional gitu ya. Terus dalam relasi dengan saya, kemudian teknik mengenal diri atau Johari Window. Mungkin ada juga yang udah pernah kenal tentang Johari Window ya, tapi kita akan sekilas bahas lagi sedikit. Nah ini sebelum kita mulai, nah ini ada sebuah kisah gitu ya. Ini sebuah kisah nyata sebenarnya, tapi namanya sudah saya samarkan dan ada beberapa part yang memang ada saya editing gitu ya. Ada seorang ibu-ibu muda gitu ya. Ini kisah cerita dia beberapa tahun sebelum dia menikah gitu. Nah, Ais ini dijodohkan oleh temannya di tempat kerja. Jadi dikenal-kenalin gitu ya. Terus kemudian ternyata dia ngerasa belum siap, baru kenal 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Dan itu juga nggak intens karena beda tempat kerja gitu sama calonnya ini. Terus kemudian tiba-tiba si calon suaminya ini datang bilangnya orang tuanya mau kenalan gitu. Ternyata dia mikirnya hanya kenalan aja, ternyata pada saat itu sudah langsung dilamar gitu. Dia kaget dan ternyata pihak keluarganya juga mendorong dia untuk gak apa-apa nikah gitu karena daripada ngekos sendiri, kemudian daerah ngekosnya itu juga tidak aman gitu ya. Jadi lebih baik menikah gitu. Akhirnya dia menerima lamaran tersebut dan akhirnya menikah karena khawatir mengecewakan keluarganya dan keluarga calon suaminya atau pacarnya gitu ya. Oke, mungkin dari sini kita bayangkan apakah dia ini sebenarnya benar-benar siap apa yang dia harapkan. Dia ngerasa dia belum siap, tapi akhirnya ya sudahlah kalau keluarga mendukung saya gitu ya, atau saya mendahulukan keluarga saya. Kalau paman, bapak, ibu saya menyarankan saya untuk menikah, oke saya menikah gitu. Lalu apa sebenarnya yang dia bayangkan? Mungkin ada sisters yang mau ngasih komentar sedikit, kira-kira apa sih yang dia bayangkan ketika nanti menikah ya? Apa kira-kira bayangan dia setelah menikah? Happy kah atau ragu atau gimana ya menikah itu gitu? Mungkin ada yang mau open mic? Kira-kira apa ya gitu? Gambaran yang ada di benaknya gitu ketika itu gitu.
ya udah saya menikah aja. Mungkin ini sudah jodohnya gitu. Oke, ada yang mau open mic? Teh Aini mungkin atau Teh Intan, moderator? Mau open mic? Mungkin bimbang Teh. Kalau menurut saya karena belum ada desakan dari keluarga ya. Kalau menurut saya Teh. Ya oke, nggak apa. Bimbang di awal, tapi yang dia harapkan apa? Yang bayangan dia, yang dia inginkan. Ya sudahlah, akhirnya saya menerima untuk menikah walaupun bimbang gitu. Tapi apa yang dia harapkan, dia pengenkan sebagai seorang perempuan? As a woman. Terlindungi Teh dan bahagia. Oke. Oke, sip. Terlindungi dan bahagia, walaupun dia merasa ini adalah proses yang dia jalanin dengan agak sedikit terpaksa, gitu ya, karena tadinya ngerasa belum siap. Tapi akhirnya dia berharap dia akan bahagia dengan orang yang dia pilih. Oke. Next ya. Oke, nah kita kembali nih ke sister-sister semua. Apa dan siapa sih yang kamu bayangkan dapat? Oke, apa sih yang ini kita stimulus dulu ya, biar agak-agak panas gitu ya. Apa dan siapa yang kamu bayangkan dapat membuatmu bahagia dunia akhirat ketika menikah? Gitu. Adakah sisters yang mau komen? Mangga Teh, ayo. Yang lainnya, yang lainnya coba. Yuk, yang lain yuk. Mungkin Teh Herza nih, atau Teh Aini, Teh Vina. Teh Aini. Teh Aini, ada Teh Narina juga. Ayo, kira-kira apa itu bisa situasinya ya, situasi yang membuat kita happy dunia akhirat ketika kita menikah. Apa, siapa itu orangnya, gitu. Apa itu konteksnya ya? Tayun mau coba jawab. Herza boleh? Oke, boleh. Ini bukan benar salah kok, nggak ada benar salah. Ya, apa dan siapa? Kalau saya kebayangnya kayak soal bahagia dunia akhirat ya, berarti lebih ke arah kalau siapanya mungkin orang yang bisa saling support, saling bisa menyemangati untuk belajar bareng gitu, untuk dari perkara dunia maupun akhirat itu, saling mengingatkan, punya visi besar juga terkait dunia akhirat tentunya. Kalau apanya, berarti suami mungkin, berarti ya gitu ya, calon suami atau suami gitu. Oke. Siapanya? Oke. Apanya? Kalau apanya mungkin keluarga ya. Gimana kita itu keluarga juga. Keluarga yang semacam secara sistem itu yang mengarahnya ke hal akhirat gitu. Itu sih. Oh, oke, sip. Berarti apa dan siapa itu adalah orang lain ya? Gitu ya. Siapa itu orang lain, suami misalnya atau calon suami gitu ya. Ya, apanya juga dan keluarga. Oke. Oh, ada yang jawab tadi diri sendiri. Oke, bisa. Jadi sebelum orang lain, bisa jadi kita dulu gitu ya. Jadi ini agak kadang-kadang kalau ada yang sudah menikah ya tadi ya, mungkin ibu-ibu yang sudah menikah punya anak gitu ya, terus kemudian dia selalu tiap hari yang difikirkan adalah bagaimana bisa memberikan servis dan pelayanan terbaik untuk suami dan anak-anak. Lalu kemudian dia lupa kalau dia juga punya ruang yang harus dia isi. Nah, harusnya mungkin diri sendiri dulu, baru kemudian orang lain. Saya jadi situ. Ya, ini dia. Ini kalau yang suka BTS ya, si ARMY. Oh, ini kan lagunya I Love Myself gitu. Ini bisa jadi kita harus memframekan kebahagiaan itu tadi ditentukan oleh siapa, dan definisi kebahagiaan tadi yang kalau tadi Teh Eis ya, dari kasus Teh Eis kan dia pengen bahagia itu apa? Jangan-jangan bahagianya Teh Eis itu berbeda dengan calon suaminya. Bahagianya Teh Herza atau Teh Intan itu berbeda dengan calon suaminya gitu. Itu sangat subjektif bahagia itu gitu. Lalu kemudian bagaimana cara mencari bahagia itu, siapa orangnya yang bisa mendefinisikan kebahagiaan itu? Ya bisa jadi kita sendiri gitu.
kita sendiri. Kita kenal dulu apa sih yang bikin saya bahagia gitu. Bahagia menurut saya itu apa? Suasana atau situasi seperti apa sih yang membuat saya bahagia gitu ya. Jadi bisa jadi kita harus pahami dulu gitu. Bagaimana sih saya memandang diri saya gitu. Kalau I love myself berarti kan itu good me ya. Saya memandang diri saya positif dong gitu. Or I hate myself gitu. Itu berarti bad me. Berarti saya merasa terlalu banyak hal-hal negatif dalam diri saya. Or saya melihat diri saya sangat positif atau banyak hal-hal positif dalam diri saya gitu. Nggak bisa dipungkiri manusia itu kan memang nggak selamanya oke, nggak selamanya not oke gitu ya. Jadi berimbang gitu. Atau bisa jadi dominan di satu sisi, tidak dominan di sisi yang lain. Saya lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Saya lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. Atau ada yang ngerasa ya saya positifnya banyak, negatifnya juga banyak, misalnya gitu ya. Oke, ini pemantik doang. Oke. Nah, di sini adalah bucket list yang saya buat gitu ya. Ini bucket list ini nggak bucket list question ini nggak saya bikin runtut, saya acak gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan, kalau ada satu buku yang judulnya 100 question before you married gitu ya. Nah, ini saya buat nggak sampai 100 deh ya. Ini saya buat hanya sekitar 23 kalau nggak salah ya. Ini apa sih tujuan saya menikah? Apa yang saya inginkan kalau saya nikah gitu. Ada orang yang tujuannya nikah tuh ibadah gitu. Oke, ibadah tuh bagian sebelah mananya yang ibadah? Yakin karena ibadah atau karena khawatir teman saya sudah menikah. Masa saya belum nikah gitu. Atau karena tadi saya menikah karena keluarga saya sudah mendorong saya, menyarankan saya, udah nikah aja, akhirnya saya menikah. Atau menikah karena saya takut jomblo, dibilangin, atau takut, masa saya terus-terusan single lah nggak laku gitu. Atau saya menikah itu karena saya nggak betah di rumah saya gitu. Ada juga yang menikah gitu. Saya ingin keluar dari rumah karena rumah saya merasa tidak nyaman. Ayah dan ibu saya selalu membuat saya tidak nyaman. Jadi saya ingin mencari orang lain yang bisa membawa saya pergi dari rumah. Itu ada seperti itu ya. Nah, ini adalah banyak listnya ya, dari saya pengen istri jadi seperti apa, mertua pengen yang seperti apa. Sampai itu saya juga tulis tuh apa ya, masa lalu yang tidak mengenakan tuh apa. Terus apa saya sudah move on dari mantan atau orang yang pernah mengghosting saya gitu. Wow, detailnya banyak banget gitu. Sampai tentang kontrasepsi gitu ya. Yo, semua hal tentang pernikahan gitu. Nah, bucket list ini bisa jadi awal nanti untuk mendeteksi atau mengidentifikasi. Kalau misalnya pakai jawabannya iya tidak gitu ya, nanti bisa dilihat seberapa banyak iyanya gitu ya, atau seberapa banyak tidaknya gitu. Sehingga kita tahu betul gitu persiapan kita buat nikah tuh udah seberapa besar ya. Nah, itu tadi beberapa list atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah kita untuk lebih mengenal diri kita. Oke. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau kita lihat mundur gitu ya, manusia itu kan pertama kali kita hidup, kita dibesarkan dari sebuah keluarga gitu ya, atau di sebuah lingkungan gitu ya. Nah, kita tidak bisa lepas dari bagaimana kita dibesarkan. Karena manusia itu tumbuh, kalau misalnya kayak pohon gitu ya, tumbuh. Terus, tapi bukan pohon toge ya, pohon toge nggak tumbuh, itu pohon toge kecil. Jadi tumbuh, berkembang gitu ya, terus kita juga belajar dari lingkungan pertama ya, keluarga. Gitu ya. Kita belajar dari ayah saya seperti apa, kita tumbuh dengan ibu yang seperti apa, kita tumbuh dengan kakak yang seperti apa, adik yang seperti apa, interaksi antar keluarga yang seperti apa, dan tema keluarga yang seperti apa. Misalnya tema keluarga tuh ada keluarga yang sangat mendukung anaknya, yang ya tidak terlalu fokus dengan pendidikan, tapi yang penting kamu bisa hidup, misalnya gitu. You have to survive. Ada keluarga yang sangat disiplin, ada keluarga yang sangat cuek dan tidak peduli dengan anak-anaknya misalnya. Interaksi yang terjadi di dalam keluarga kita sendiri itu membuat kita atau membentuk kita menjadi pribadi yang seperti sekarang. Salah satunya ya.
awalnya dari keluarga. Kita melihat interaksi ayah dan ibu. Kalaupun ayah tidak ada, atau misalnya orang tua kita single parents, kita melihat bagaimana ibu atau ayah membesarkan kita belajar dari situ, kita memahami atau kita mencintai diri kita atau kita membenci diri kita, itu bisa juga terjadi dari interaksi yang ada di dalam keluarga itu. Gitu. Jadi keluarga ini menjadi model awal kita untuk punya gambaran sebenarnya pernikahan itu seperti apa. Apakah pernikahan itu digambarkan bahagia atau pernikahan itu digambarkan tidak menyenangkan gitu ya. Atau kita memperoleh sesuatu yang keluarga saya tidak menyenangkan. Tapi saya akan membuat keluarga saya sendiri berbeda dari keluarga yang sudah saya dapatkan. Gitu. Tiap orang punya ideal marriage-nya masing-masing gitu ya. Tapi minimal kita punya gambaran bahwa keluarga kita harus dari kecil sampai besar, luka-luka apa yang menyedihkan atau membuat kita sulit untuk maju ke depan yang terjadi di dalam keluarga gitu ya. Hal-hal yang interaksi yang terjadi kita dengan orang tua, interaksi kita dengan kakak, dengan adik, dengan keluarga besar gitu ya. Itu membuat kita menjadi diri kita seperti sekarang. Nah, itu mungkin perlu jadi catatan atau kita perlu merenung dan introspeksi dan kita list. Apa luka saya apa dari keluarga? Kemudian apa yang membuat saya tidak menyukai keluarga saya atau apa yang membuat saya sangat bahagia dengan keluarga saya. Nah, itu bisa jadi untuk kita mengidentifikasi saya seperti apa, itu bisa ya sangat baik ya gitu. Karena orang kalau ditanya kamu siapa sih sebenarnya, saya biasanya nama ya, orang nama saya ini gitu, saya dibesarkan di tanggal lahir saya gitu, kayak CV aja jadinya gitu. Tapi kalau kita mau lebih dalam, siapa saya, berarti itu adalah diawali dari saya tumbuh seperti apa gitu. Saya tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bagaimana, saya tumbuh dengan relasi sosial yang seperti apa, ayah saya bagaimana, ibu saya bagaimana, karena bisa jadi saya membawa sebagi aku ayah saya gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah my social network. Jadi setelah kita umur mungkin 4-5 tahun, kita masuk ke sekolah ya, pendidikan anak usia dini, kita mulai berkenalan dengan teman-teman, lalu kemudian kita masuk sekolah SD, SMP, SMA, bahkan kita sendiri belum pernah ketemu misalnya, dari sosial media dan dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam tempat, kita punya teman-teman akrab, kita punya teman-teman yang mungkin hanya di sekolah saja, kita nggak berkenalan. Tapi apa yang kita pelajari dari sebuah relasi itu gitu? Apa yang kita dapatkan gitu? Apa yang membuat kita menjadi, kalau di situ ada gambar panah gitu ya ke orang gitu, itu adalah seberapa besar kontribusi lingkungan social network itu berdampak pada diri saya gitu ya. Jadi seberapa besar orang-orang di lingkungan kita itu berdampak pada diri kita di luar keluarga kita tadi gitu ya. Apakah itu menjadi baik buat keluarga, buat diri kita, atau itu memperburuk kondisi kita gitu. Apakah itu membantu kita untuk bisa lebih mengenal kita gitu ya, lebih bijaksana dalam menyikapi hidup, atau sebenarnya makin membuat kita terluka. Misalnya dibully oleh lingkungan sekolah pada saat SMP gitu ya, atau misalnya pernah mengalami dengan teman gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga membuat kita menjadi lebih bisa mengenal bahwa bagaimana sih saya kalau di antara, apakah saya sebenarnya orang yang tidak terlalu nyaman di antara orang lain, atau sebenarnya saya sangat menyukai relasi pertemanan saya gitu ya, gitu. Karena pada dasarnya ketika kita menikah, kita itu berelasi gitu ya, dan relasi yang kita jalin dengan pasangan itu hampir sama dengan relasi yang kita jalin dengan teman-teman kita gitu ya.
Jadi ada loyalitas, ada kesetiaan, kita cerita gitu. Nah, kita punya nggak teman gitu ya? Atau kita sebenarnya bukan orang yang punya banyak teman, tapi berkualitas, misalnya seperti itu. Itu untuk selain di rumah ya, itu akan membentuk kita gitu. Selain keluarga yang membentuk kita, maka social network atau lingkungan sosial di lingkungan kita gitu, itu akan membentuk kita. Tidak hanya dunia di yang fisik ya, tapi dunia maya juga bisa membentuk kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, itu semua membentuk mindset gitu ya, membentuk value dan prinsip yang akan kita pegang nanti dalam proses pernikahan. Oke, nah selanjutnya adalah ini. Menurut saya ini menjadi penting karena apa? Kalau tadi di bucket list yang paling atas itu pertanyaannya adalah apa tujuan saya menikah, maka itu hidup, memahami nilai-nilai dan prinsip hidup. Jadi kalau ini kok kayak berat banget ya, orang filsafat gitu ya, filsuf ya gitu. Untuk apa kamu hidup gitu? Apa yang kamu perjuangkan dalam hidup gitu? Apa yang ingin kamu cari dalam proses hidup ini gitu ya? Oke, misalnya memang kita sebagai sebagai khalifah fil ard gitu ya. Jadi kita punya tujuan nanti kembali ke Allah itu dengan misi sebagai khalifah misalnya gitu ya. Tapi seperti apa prestasi itu penting buat saya. Atau misalnya relasi pertemanan itu maafkan kelempar ya. Iya, maafkan Teh, kelempar. Sebentar, saya share lagi. Udah muncul Teh Intan? Dah, oke ya. Ya. Jadi apa yang penting buat diri saya gitu ya? Apakah nilai itu nilai sekolah, prestasi gitu ya? Terus kemudian apa yang penting buat saya? Apakah pertemanan, relasi pertemanan? Tadi kalau Teh Herza tadi keluarga ya. Keluarga itu penting buat saya. Jadi itu bisa jadi catatan nanti kalau mau cari pasangan atau suami gitu ya, yang juga menyayangi keluarga saya, misalnya gitu. Saya akan sangat menghargai orang yang mencintai orang yang juga saya cintai, misalnya gitu. Saya mencintai ibu bapak saya, berarti saya kriteria pertama adalah laki-laki itu harus hormat atau mencintai keluarga saya, misalnya gitu. Jadi value itu menjadi penting. Value itu menjadi penting dalam menentukan mindset ke depan gitu ya. Nilai-nilai yang ingin kita gapai, terus hal-hal yang ingin kita capai, kebutuhan kita tuh sebenarnya apa, saya butuhnya apa. Misalnya saya tuh orangnya, misalnya gitu ya, saya tuh orangnya memang sangat mengejar prestasi gitu. Saya orang yang achievable gitu ya. Saya pengen orang yang kalau melakukan sesuatu itu harus selalu bagus gitu. Harus selalu baik, harus perfect misalnya gitu. Nah, itu kita harus kenal gitu. Itu prinsip-prinsip yang harus itu bisa jadi kelebihan, tapi itu juga bisa jadi kekurangan. Gitu. Karena apa? Karena misalnya ketika kita sangat orang yang achievable gitu ya dalam suatu kegiatan, aktivitas gitu, bisa jadi kita mengabaikan prinsip yang lain dari pasangan kita nanti, misalnya gitu. Jadi misalnya ketika kita misalnya saya pengen sekolah lagi, saya pengen sekolah yang tinggi, tapi ternyata prinsip hidup kita itu tidak sama dengan pasangan kita. Misalnya pasangan kita tuh adalah cenderung orang yang menurut saya perempuan nggak harus sekolah tinggi, misalnya gitu. Perempuan ya memang fitrahnya di rumah, misalnya gitu. Atau saya lebih
suka perempuan yang aktivitasnya di rumah saja. Nah, itu yang harus kita bangun. Kita sendiri tuh orang yang seperti apa. Makanya tadi kita perlu kenal diri kita dulu. Kenapa kita harus kenal? Karena kalau kita nggak kenal diri kita, bagaimana kita akan mengkomunikasikannya dengan calon pasangan kita? Gitu. Apa yang kita pengenkan, apa yang kita harapkan, kita pengen bentuk keluarga yang seperti apa kebutuhan-kebutuhan kita gitu ya. Jadi ini menurut saya sangat penting untuk sister semua, tarik nafas gitu ya, berpikir sejenak gitu. Kira-kira ya gitu, apa sih yang saya cari dalam hidup selama ini? Oh gitu, berat banget ya. Apa sih yang saya pengen? Atau jangan-jangan kita semua sebenarnya masih dalam proses pencarian gitu. Kita nggak tahu apa yang penting gitu ya. Kayak misalnya kalau tidak pernah diberi kesempatan untuk memilih, misalnya gitu. Tidak pernah diberi kesempatan untuk memilih atau mengambil keputusan, maka dia akan bingung, gitu. Jadi saya sebenarnya maunya apa ya, gitu. Apa yang saya cari dalam hidup saya? Apa nilai-nilai yang penting buat saya, gitu. Selain prestasi, apa? Materi itu misalnya apa? Uang. Bagi saya itu yang penting adalah makan, gitu. Menurut saya miskin nggak apa-apa, yang penting bisa makan enak. Misalnya gitu. Buat saya nggak punya duit hari ini nggak apa-apa, tapi saya punya tabungan, gitu. Apa? Nah, itu yang harus dicari ya gitu. Apa yang mendorong kita atau apa yang menjadi penting buat kita. Oke, next. Nah ini, kenapa tadi kita perlu membahas apa yang kita butuhkan, apa yang kita sukai, apa yang kita kepinginin gitu ya. Jadi ini tuh semacam konsekuensi dari apa yang kita butuhin. Misalnya nih, ini adalah tabel fantasi. Oh, ya. Bisa ketawa-ketawa, Teririn ketawa-ketawa bacanya gitu ya. Jadi ini misalnya saya tuh pengen punya pasangan gitu ya. Cowoknya tuh yang asertif, cowoknya tuh misalnya dia bisa memimpin gitu ya. Saya suka cowok yang memimpin gitu. Nah, konsekuensinya adalah siap tidak kalau dia memimpin lebih dari satu perempuan. Oh, gitu. Are you sure? Ketika kamu meminta atau berdoa pada Allah dengan sesuatu yang saya pengen suami yang bisa memimpin keluarganya, dia jadi pemimpin yang baik, dia pemimpin yang soleh. Tapi di satu sisi orang yang hebat dalam memimpin berarti dia bisa memimpin lebih dari satu wanita. Misalnya kayak gitu ya. Kalau ini saya menikahi dia karena dia adalah laki-laki yang asertif, senang ngomong, bisa mengekspresikan diri, bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau. Ternyata saya menceraikan dia karena dia terlalu dominan. Jadi itu sepaket. Ketika kamu mengharapkan sesuatu, maka hati-hati konsekuensi dari harapan itu. Gitu. Jadi kalau kita pengen suami yang soleha, suami yang soleh misalnya, atau suami yang ganteng gitu ya, berarti konsekuensinya siap-siap sering sakit hati karena sering dilihat oleh banyak perempuan. Misalnya kayak gitu. Itu konsekuensi logis yang harus dihadapi ketika kita berharap atau menginginkan sesuatu, punya kebutuhan sesuatu atau pengen sesuatu gitu ya. Jadi kita harus realistis gitu. Saya pengen suami yang seperti sahabat Rasul, misalnya itu sahabat Rasul yang mana nih, banyak gitu kan. Ya konsekuensinya apa berarti gitu kan. Harus berarti ngajinya, hafalan juznya gitu udah berapa gitu. Jadi ada konsekuensi logis yang harus kita hadapi ketika kita mengharapkan sesuatu. Ya. Next. Nah, ini tentang kalau tadi kita udah ngomongin siapa diri saya, ada bucket list pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik dan mungkin harus kita jawab sebelum menikah. Lalu kemudian keluarga saya seperti apa untuk saya bisa mengenal lebih dekat dengan diri saya, baik yang positif atau negatif dari diri saya, luka ataupun kesedihan dan kebahagiaan gitu. Lalu kemudian kita tadi ngomongin tentang prinsip hidup, mindset gitu ya.
Terus sekarang kita ngomongin ke sosial emosional. Jadi bagaimana sih relasi sosial tadi, bagaimana perasaan-perasaan saya, bagaimana saya berelasi dengan orang lain, gitu ya. Jadi masalah sosial itu biasanya berkaitan dengan masalah emosi, gitu. Jadi kalau saya di sini ngasih pertanyaan-pertanyaan juga, bagaimana saya mengenal emosi saya, gitu. Mengenal itu berarti saya tahu, oh ini saya sedang sedih, oh tahu ini saya sedang marah, oh ini saya sedang kesel, gitu. Karena emosi itu kan macamnya banyak ya, banyak variasinya gitu. Oke. Punten, Teh Intan, saya berapa menit lagi? Harusnya 1 menit lagi, Teh. Nanti dilanjut sesi tanya jawab 30 menit. Okay. Boleh, Teh, masih banyak materinya. Bentar, ini ada satu materi yang, yang ini saya percepat aja kalau gitu. Oke. Jadi ini lebih ke mengenal emosi, mengekspresikan emosi, mengelola emosi gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi karena emosi itu berdampak ke relasi. Bagaimana kita mengenal emosi kita, mengekspresikan emosi kita itu akan berdampak pada pasangan atau orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Oke, nah ini yang penting. Jadi kadangkala kita bingung. Tadi kalau yang udah sedikit paham tentang dirinya, dia kenal, oh ya saya tahu, saya begini, saya begini. Tapi masalah kita kadang-kadang saya nggak kenal, saya itu apa ya? Saya tuh gimana ya, bingung gitu. Nah ini bisa teknik untuk mengenal diri. Mungkin kalau ada yang sudah pernah gitu ya dengar Johari Window ini dari Joseph Luft dan Harrington Ingham gitu ya, mereka bikin bahwa berkaitan dengan konsep diri dan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain gitu. Bagaimana diri dia berhubungan dengan orang lain. Apakah dia lebih besar perilaku-perilaku yang diketahui orang lain, atau sebenarnya lebih banyak hal-hal yang tidak diketahui orang lain, gitu. Nah, si tokoh ini membuat jendela, dia menganggapnya seperti sebuah jendela gitu ya, untuk orang itu ketika dia berelasi dengan orang lain gitu ya, atau mengenal konsep dirinya dia gitu. Nah, kalau yang kita tahu dan orang tahu itu namanya di daerah publik gitu ya, itu yang kotak A. Tapi kalau yang daerah B itu yang orang lain tahu, tapi kita sendiri nggak tahu. Nah, ini biasanya nih yang banyak nimbulin masalah kadang-kadang ya gitu. Jadi dia lebih tahu orang lain dibanding tahu dirinya sendiri, misalnya gitu. Jadi kadang-kadang misalnya dia suka seringkali menyinggung perasaan orang lain karena ngerasanya nggak sengaja, gitu. Karena dia sendiri kadang-kadang nggak nyadar gitu ya, nggak sadar gitu. Nah kalau yang diri tersembunyi ini orang lain nggak tahu, gitu ya. Tapi kita tahu gitu. Apa aja hal-hal yang misalnya kita suka, saya suka nonton, misalnya nih hal-hal yang memalukan, misalnya gitu ya. Misalnya, saya suka ini nih, ngupil kalau lagi apa, misalnya gitu ya. Banyak hal-hal orang-orang yang, atau saya punya pikiran-pikiran negatif. Kemudian ada yang kita nggak tahu, tapi orang lain juga nggak tahu. Nah, ini biasanya yang kita tidak sadari gitu ya, yang tidak kita sadari misalnya berkaitan dengan misalnya seksual. Masalah seksual itu kita nggak tahu karena kita belum nikah, gitu. Kebutuhan kita seperti apa? Gambarannya kayak gimana? Itu kadang-kadang ada beberapa hal, tapi ini bisa jadi berubah gitu. Jadi ruang-ruang ini atau jendela-jendela ini bisa kita perbesar atau bisa kita perkecil. Manusia itu dia area publiknya lebih besar dibanding area yang lain, gitu ya. Oke, nah ini kita coba nih. Contoh kasusnya ya. Tuh, Esi itu gadis pemalu. Oke. Gadis pemalu, ia merasa sulit untuk bergaul. Ia sangat jarang untuk dapat menceritakan perasaan-perasaannya, keinginan dan pikirannya. Akibatnya ia kurang dikenal oleh teman-temannya. Oke, berarti dia lebih banyak di area mana? Ruang publik, diri yang terbuka. Oke, kita balik ke yang tadi. Nah, yang mana? Daerah publiknya yang lebih besar,
daerah butanya atau B yang lebih besar, daerah tersembunyi C-nya, atau daerah yang tidak disadarinya yang besar. Oke? Kalau dari gambaran tadi, berarti dia punya daerah publik yang dia punya daerah publik yang kemungkinan besar daerah publiknya kecil. Ya. Sedangkan daerah tersembunyinya lebih besar atau city, maaf, sorry. Ya berarti tadi. Si ini daerah buta yang lebih besar. Sebab kelebihan yang merupakan aset buat dirinya itu tidak disadarinya gitu. Jadi dia lebih banyak di ruang publik, ruang diri tersembunyinya gitu ya. Bisa jadi dia banyak hal-hal yang cuma dia aja yang tahu gitu. Tapi orang lain nggak tahu. Nah, ini jadi tantangan buat pasangannya nanti untuk bisa mengenal dia karena dia banyak hal-hal yang tidak dia buka atau hal-hal yang tidak dia ungkap pada orang yang sangat dekat dengan dirinya. Teh Intan 5 menit lagi ya. Oke. Nah, ini. Nah, Johari Window itu dia menyatakan ada 2 teknik yang bisa digunakan untuk bisa memperbesar ruang publik tadi ya. Normalnya atau idealnya ruang publik itu lebih besar dibanding dari ruang tersembunyi, ruang terbuka yang yang B, C dan D tadi gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk membesar ruang publik? Yang pertama itu ada 2 tahap. Pertama itu adalah self disclosure atau mengungkapkan diri. Berarti belajar mengungkapkan apa saja yang sekiranya tadinya nggak kita ungkapkan ke orang lain gitu ya. Jadi tadi ruang publiknya menjadi lebih besar dan orang jadi tahu kalau misalnya saya tuh nggak suka loh kalau kamu beginiin saya gitu. Yang tadinya kita nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, jadi kita lebih membuka diri terhadap hal-hal yang mungkin orang lain yang sebelumnya nggak tahu gitu. Jadi kita lebih banyak sharing, bersedia untuk bercerita. Nah, ini jadi modal dasar banget kalau kita mau nikah. Karena pasangan kita dan kita tuh harus saling membuka diri. Bagaimana kita mau tahu, bagaimana caranya kita untuk bisa berkomunikasi, memahami dia dan saya kalau kita nggak pernah membuka diri gitu. Tahap yang kedua adalah tahap penerima umpan balik dari orang lain. Jadi kalau kita mau memperbesar ruang publik tadi, kita perlu bukan memperbesar ruang publik, memperkecil ruang diri tersembunyi tadi gitu ya, sama yang buta tadi itu dengan mendapatkan umpan balik dari orang lain karena kita nggak tahu gitu. Itu hal-hal yang kita nggak tahu, itu kita minta umpan balik dari orang-orang di sekitar kita. Saya tuh tadi orangnya gimana sih? Oh, kamu tuh gini gitu. Menerima umpan balik yang positif, bukan berarti kita langsung ini ya kalau dengar kata-kata umpan balik tuh kayak yang ini lebih positif gitu. Jadi bukan berarti kita fokus pada hal-hal buruk banget gitu, tapi lebih ke untuk growth. Jadi untuk perkembangan diri gitu ya, untuk mengembangkan diri pribadi menjadi lebih baik. Nah, tadi Johari Window itu membantu kita untuk memetakan kita posisinya ada di mana dan untuk memperbesar ruang publik atau memperkecil ruang tersembunyi tadi, kita bisa mengungkapkan diri dan menerima umpan balik, introspeksi. Setelah kita tahu nih, saya itu siapa saya maunya apa, saya seperti apa, prinsip hidup saya apa gitu. Next step yang harus dilakukan adalah saya ingin jadi siapa. Gitu. Bisa jadi saya sekarang itu belum sepenuhnya yang saya inginkan. Gitu. Maka dari itu kita perlu punya tujuan atau goal, saya mau jadi seperti apa dan bagaimana. Oke. Dear past, thank you for the lessons. Dear future, I'm ready. Jadi kita lebih introspeksi, balik lagi untuk mengidentifikasi kita seperti apa, lalu supaya kita bisa lebih siap untuk berkolaborasi dengan calon pasangan. Oke, Teh Intan, mungkin itu aja stimulasinya. Bisa langsung nanti pertanyaan. Siap, Teh. Masya Allah, jazakillah khairan, Teh Yun, untuk pemaparan materinya. Jadi insya Allah kita lebih bisa ya mengetahui apa yang kita inginkan, kita mau menjadi seperti apa. Pokoknya kita insya Allah lebih mengenal diri kita. Untuk itu, kita akan buka sesi tanya-jawab ya, Teh. Boleh. Ini saya ya. Stop screen dulu ya. Screen dulu ya. Boleh. Boleh, jika ingin ada yang bertanya,
bertanya langsung, boleh di raise hand saja, nanti akan di spotlight oleh host. Lalu jika ada pertanyaan yang ingin melalui chat juga boleh ya Teh. Apabila melalui chat boleh ya Teh ya, melalui chat boleh atau disampaikan langsung boleh. Mangga Teteh, jika ada pertanyaan silakan disampaikan atau mau sharing. Wah, Masya Allah ada Bu Ella juga nih. Bu Ella, apa kabar? Ya, mungkin dari... Sorry. Ya. Bu Ella, apa kabar Bu Ella mau bertanya? Alhamdulillah sehat. Bu Ella, dia mau ditanyakan? Saya jadi malu ini. Masih banyak ini yang lain ya. Cuman saya penasaran aja sama Teh Yunita, juga udah kangen juga kan. Udah lama gak ketemu. Bener juga Teh ini. Iya. Oke. Ini apa namanya? Boleh sharing-sharing lah ya. Sebenarnya kan udah lama juga nih. Nikah udah 22 tahun kan gitu kan. Dan mungkin anak saya juga udah seumuran sama yang lain juga. Yang murabians di sini gitu kan. Cuman bener juga sih, pengenalan diri tuh nggak berhenti gitu ya, Teh Yunita ya. Dan belajar itu nggak habis-habis gitu kan. Maksudnya kan kita juga sampai sekarang juga harus terus belajar dan mengenali pasangan, karena memang apa namanya, nggak statis kan, karena hidup tuh kan dinamis gitu. Jadi terus-menerus ada perubahan. Dan bener juga tadi, perubahan itu kan kita mengenal medsos, apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu kan jadi berpengaruh dengan kehidupan kita gitu kan. Kita jadi pembelajar terus-menerus gitu kan. Jadi makanya dengan suami itu kan, maksudnya kadang-kadang masih tetap aja ada miss gitu kan. Jadi kadang kita maunya kayak gini, kebetulan kita juga kan karena ketemunya juga, tapi sebenarnya ketemunya kan lama juga ya kita ya, sebulan gitu kan. Saya sebulan di sini, sebulan di lapangan gitu kan. Tapi ketika ketemu, tapi sebenarnya komunikasi tetap jalan sih kan, karena kita ada WA dan sebagainya gitu kan. Nah, mungkin pertanyaannya tuh apa sih dengan udah seumur, tetap udah lama pun masih tetap ada miskomunikasi kayak gitu ya Teh Yunita ya gitu ya. Masih iya, jelas. Iya ya. Jelas Bu, karena tadi kan bergerak tuh. Itu ya ada gitu. ada judul di buku ya, saya juga lupa gitu. Suamiku sudah tidak seperti dulu lagi. Iya betul. Nah, ya gitu ya. Terus jadi itu bergerak. Jadi kan manusia itu tumbuh, seperti yang saya bilang tadi. Kita tumbuh dari keluarga kita yang dulu, mungkin kita sudah bukan seperti orang yang dulu ada di keluarga kita. Gitu. Kita tumbuh, bergerak karena lingkungan yang membentuk tadi gitu kan. Nah, yang perlu kita sadari betul memang adalah pernikahan itu kan yang paling sulit itu adalah kita memeluk ketika kita ingin memukul. Wah, berat kan itu? Ketika akan iya, kita memeluk ketika kita ingin memukul. Jadi lagi marah nih, gitu ya. Tapi kita harus belajar untuk harus lebih dari tidak marah gitu. Kita harus memeluk di saat kita ingin memukul. Kita mencium di saat kita ingin ngomel gitu. Itu gimana? Iya, oke. Iya, tapi kan kadang-kadang betul. Ketika kita dilembutkan, kita jadi lembut, tapi ketika kita ada sedikit aja kata-kata yang bikin emosi, kok saya jadi ikut emosi juga gitu. Oh iya jelas, itu kan manusia. Saya kan harusnya kan oke lah, saya harus diem gitu, saya nggak bisa, tapi kok nggak bisa gitu, Masya Allah gitu. Jadi itu ya gitu. Nah tapi ini Bu, ya betul. Dan itu keterampilan. Kadang-kadang di sini kita merasa bahwa apa yang sudah kita dapatkan hari ini, perilaku kita hari ini, itu seolah-olah nggak pernah bisa dirubah gitu. Itu mindset yang salah gitu. Misalnya gini, saya tuh terlahir jadi orang yang pendiam gitu. Yang enggak. Oke, mungkin kita pendiam, tapi kan kita bisa membuka tadi jendela Johari window-nya, kita bisa buka. Itu kan tinggal kemauan. Kita mau berubah atau tidak. Kita gitu. Itu bisa dilatih. Jadi kayak Ibu bilang, ya saya tuh orangnya misalnya senang ngomel gini-gini. Betul gitu. Tapi itu bisa dilatih nggak? Ya bisa sih.
susah atau enggak? Ya susah sih gitu. Tapi mau enggak? Iya. Ya tergantung Ya, mau atau enggak gitu. gitu. Mau berubah mau atau enggak? sebenarnya gitu. Ya Iya. gitu. Iya. Mau. Harusnya Tapi kan yang susahnya mau itu gitu konsisten, ya. Bu. Iya. Iya, karena itu kan keterampilan kan. Gitu. Perilaku itu kan kepribadian itu dibentuk dari sesuatu yang sehari-hari kita lakukan kan. Gitu. Jadi itu keterampilan. Jadi itu kita bisa asah gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa saya tuh bukan orang yang pede ya gitu. Tapi kamu bisa jadi pede gitu. Oh iya, bisa. Gimana caranya? Oh, ada latihannya, ada caranya gitu. Iya. Gitu. Iya, jadi nggak mesti kita terlalu mindset kita gitu ya, bener ya Teh. Oh enggak, makanya manusia itu bergerak dan berubah gitu. Iya benar. Gitu. Kalau nggak bisa berubah nanti nggak ada fakultas psikologi dong Bu. Iya betul. Gitu. Iya. Terima kasih banyak Teh Yunita. Jadi iya, sama-sama Ibu. Nanti kita ketemu lagi deh, insya Allah. Mudah-mudahan nanti Mas Cita dan Al-Murabi mudah-mudahan nanti Teh Yunita. Iya. Amin. Nanti mudah-mudahan bisa jadi the series ya Bu ya. Jadi ada seri-serinya gitu. Ini seri ini hari ini mengenal diri. Nanti ada seri apa lagi gitu, khusus pranikah gitu. Iya. Makasih juga ya Murabian sih ini. Semangat Ibu. Ada Teh Intan, semuanya Teh Aini. Tetap punten ini saya menggantikan Teh Intan, kayaknya lagi ada kendala jaringan. Mungkin lanjut aja ya ke penanya berikutnya. Teh Dianisti, maka Mas Aras. Mangga. Oke, silakan. Teh Ririn kesempatannya. Assalamualaikum Teh Yun, salam kenal. Saya Saras dari Klaten, Jawa Tengah. Wah, jauh. Makasih banyak. Iya, lumayan. Makasih banyak Teh atas paparannya ya. Jadi harus banyak merenung dan mikir lagi nih ya, kayaknya saya apa udah cukup mengenal gitu ya sama diri sendiri gitu sebelum memutuskan buat merit. Nah, izin tanya Teh nih, kalau misal dari sayanya sudah merasa cukup pede ya, atau cukup mengenal diri sendiri gitu lah. Nah, ternyata si suami nih, atau calon suami lah ya, yang ternyata belum mengenal dirinya. Seperti yang contoh tadi itu, kayak lebih besar blind side-nya gitu ya, yang ternyata dia sendiri nggak tahu gitu. Terus bagaimana saya bisa tahu gitu kan. Nah, bagaimana kita sebagai istri nantinya membantu suami untuk mengenal dirinya kayak gitu. Ya, makasih Teh Yuni. Sip. Sama-sama Mbak Saras. Kalau dari Jawa Tengah Mbak ya. Sama-sama Mbak Saras. Oke, saya coba jawab ya Mbak. Tapi nanti kalau misalnya ada hal yang kurang pas, Mbak Saras langsung open mic aja ya. Gitu. Nanti kita diskusi. Oke, siap. Oke. Dari semua hal ketika kita mau menseleksi calon pasangan itu biasanya kata kuncinya adalah learning, dia mau belajar, gitu. Jadi si calon pasangan ini mau belajar dan berubah. Nah, ngelihatnya gimana? Cara taunya gimana gitu? Cara lihatnya adalah dengan peristiwa sebelumnya yang pernah dia lakukan. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kita tanya ke dia pernah nggak misalnya melakukan kegiatan atau apa yang terus tiba-tiba gagal atau apa gitu ya, yang hal-hal yang buruk. Jadi kalau misalnya fokusnya itu kita kenal tuh hal yang terdalam atau kalau bisa tuh negatif-negatifnya dulu gitu, sehingga kita bisa nanti mengukur dengan kesiapan saya yang segini persen, saya bisa nggak mengatasi bukan kenegatifan ya, maksudnya weakness-nya, kan ada strength and weakness ya. Jadi weakness-nya itu bisa kita bantu atau enggak dengan potensi yang kita punya gitu ya. Nah, tapi ini ada tapinya. Tapi hidup itu full of surprise. Nah, benar ya Bu Ella ya? Love is full of surprise. Jadi hal-hal yang kadang-kadang kita kenal aja, yang kita tahu aja, kadang-kadang itu nggak cukup. Gitu. Jadi kita harus punya kesiapan mental yang segede gaban gitu ya untuk mempersiapkan hal-hal yang nggak pernah kita tahu nantinya, gitu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, gimana caranya gitu ya? Kalau dia orang yang mau belajar, minimal dia orangnya mau belajar, mau berubah ke arah yang lebih baik,
Tadi pertama tanya peristiwa sebelumnya, terus bagaimana dia cara melakukannya, dia berhasil atau tidak, kalau tidak berhasil apa reaksinya, responnya kayak gimana, dan kalau memungkinkan atau jangan memungkinkan sih, harus kalau bisa ya, teman-teman terdekatnya gitu. Teman-teman terdekatnya, kalau lingkungan keluarganya bisa jadi ya, tapi kalau lingkungan keluarganya bisa jujur ya. Itu atau orang yang membenci dia mungkin. Orang yang membenci dia mungkin punya bucket list yang hal-hal yang nggak dia sukain gitu ya. Dia tuh gini. Bisa jadi seperti itu. Itu yang kita tanya gitu ya. Karena kalau keluarganya atau orang-orang yang lingkaran dekat misalnya bisa jadi ngasih yang positif-positif aja misalnya gitu. Gitu. Jadi kita mungkin dia nggak kenal kalau dia tuh senegatif itu. Karena itu adalah ruang tersembunyinya dia atau titik butanya dia gitu. Tapi orang di lingkungannya itu bisa tahu gitu. Atau yang perlu next pertanyaan selanjutnya adalah ketika dia tahu dia punya kekurangan atau weakness itu, respon dia gimana? Mau nggak nerima umpan balik atau feedback tadi? Gitu untuk memperbesar ruang publiknya. Gitu. Dan mau nggak dia sharing hal-hal yang negatif dari dirinya tadi gitu. Jadi gimana Teh Saras, kejawab atau enggak? Kejawab sih Teh, tapi ya itu kan kalau misalnya orang kayak misalnya kalau mau ta'aruf nih waktu perkenalan sebentar gitu kan, ya bener sih kata Teh Yuni tadi, full of surprise, jadi harus siap-siap aja dengan hal-hal yang nggak terduga. Iya, menjawab kok Teh. Ya, jadi gini. Jadi untuk sister semua ya gitu ya, ta'aruf itu menurut saya tiap orang beda-beda ya, kan ada waktu-waktunya ya. Mungkin ada yang ngomongin pakai waktu, tapi kalau saya lebih ke quality, lebih ke kualitas Teh Saras gitu ya. Yang harus kita cek dalam proses ta'aruf itu adalah strategi penyelesaian masalah yang dia ciptakan itu seperti apa. Jadi kalau bisa Teh Saras punya, atau ya mungkin harus diuji ya, entah si laki-laki itu diuji oleh keluarga Teh Saras atau Teh Saras sendiri untuk dia bisa nggak reaksinya menyelesaikan masalah tuh pada hal-hal yang tak terduga itu tadi, gitu ya. Jadi di kayak ada, kalau zaman dulu tuh dibawa ke keluarga gitu ya, nanti sama keluarganya tuh dites apa, disuruh apa gitu, lihat reaksinya gitu. Atau kalau teman saya tuh ada ya malamnya, tapi dia memang ta'arufnya tuh agak unik ya gitu. Tiba-tiba malam besok sebelum nikah tuh dia bilang nggak jadi nikah. Terus tiba-tiba yang responnya yang laki-lakinya tuh ternyata dia bisa dengan tenangnya menjawab, ya sudah gitu. Berarti memang bukan, mungkin Allah nggak takdirkan gitu. Nah dari respon laki-laki yang seperti itu akhirnya teman saya akhirnya mau nikah sama si cowok itu gitu. Agak di-prank gitu ya Teh. Oh iya. Tapi itu sebenarnya teman saya nggak sengaja juga karena dia ngerasa ragu gitu. Karena ngerasa ragu tiba-tiba di besok hari untuk akad itu tiba-tiba merasa tidak kayaknya bukan ini deh gitu. Tapi karena melihat reaksi laki-laki, karena kan tiap orang reaksinya bisa beda-beda ya. Itu kan udah tinggal besok gitu. Reaksinya ada yang marah, ada yang mengumpat, ada yang, nah itu reaksi terburuk itu yang harus Anda pahami gitu. Itu reaksi emosi yang kadang-kadang tak terduga itu tadi gitu ya, yang area-area itu yang bagaimana nih terstimulasinya si laki-laki ini gitu. Kalau misalnya ditemukan gitu. Nah, yang perempuan juga sama ya, full of surprises gitu. Tadi ingat dengan yang fantasis dan itu tadi ya fakta gitu ya, ketika tiba-tiba mencari, saya butuh laki-laki yang bisa memimpin gitu. Tiba-tiba dalam proses perjalanan pernikahan jedak gitu ya. Saya ingin menikah kembali gitu ya. Gitu. Atau ada pengalaman yang dalam proses perjalanan kehidupan gitu, terus tiba-tiba ada infidelity atau perselingkuhan gitu. Jadi banyak banget full of surprisesnya gitu. Tapi kalau kita minimal kita punya pegangan, laki-laki ini mau diajak susah bareng, mau belajar bareng gitu ya. Nah itu kata kuncinya gitu. Learning gitu ya. Makasih banyak Teh Yun. Sip gitu. Menjawab sekali. Ya. Siap. Sip. Semangat Teh Saras.
Banyak doa, karena banyak full of surprises. Oke, selanjutnya mungkin Teh Intan. Makasih Teh Saras udah nanya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Atika Rahmawati. Assalamualaikum Teh, izin bertanya, jika tahu ada kebiasaan buruk yang ingin dihilangkan, bagaimana cara efektif untuk melawan nafsu mengulangi kebiasaan buruk itu ya Teh? Tahu itu tidak baik tapi terus terulang. Hatur nuhun Teh. Dirinya atau calon pasangannya itu Teh Intan? Sorry. Sepertinya dirinya Teh. Oh, dirinya, oke. Dari diri sendiri. Untuk diri sendiri. Oke. Kalau diri sendiri, kita tahu weakness kita banyak banget misalnya ya. Kayak saya misalnya kalau udah nonton drama Korea nggak bisa stop, misalnya gitu ya. Jadi kesulitan untuk mengendalikan. Itu mainnya dikontrol sebenarnya ya. Kontrol mindset, kontrol perilaku, itu semua harus pengendalian diri tadi. Misalnya sholat tepat waktu, itu kan kita belajar dikontrol ya. Belajar mengendalikan gitu. Bagaimana itu dilatih. Bagaimana melatihnya? Ya proses. Nggak bisa kalau kita belajar hari ini, kita melatih hari ini, besok udah langsung jadi bagus tuh nggak bisa gitu. Gitu. Obatnya kalau di psikologi itu nggak cespleng kayak itu ya, misalnya obat sakit kepala yang bisa langsung gitu, nggak gitu ya. Jadi pelan-pelan gitu, pelan-pelan, step by step gitu. Mengontrol hari ini apa, perilaku negatifnya apa, di list, tulis. Perilaku negatifnya misalnya ada 10. Dalam sebulan atau dalam 3 bulan atau dalam 6 bulan ke depan yang mana dulu nih? Satu aja dulu yang mau dikurangin. Jangan sampai dihilangin gitu. Kalau terlalu tinggi nanti harapannya hilang sama sekali, itu agak berat memang gitu. Kurangin aja dulu sedikit-sedikit gitu. Gitu. Terus yang kedua adalah supaya konsisten gimana? Beradalah di lingkungan orang-orang yang membantu untuk ke arah perubahan itu. Kalau kita berada terus di lingkungan pertemanan atau di lingkungan yang tidak membuat kita sehat secara mental, spiritual gitu ya, atau perilaku negatif itu terus terjadi, ya berarti kita harus keluar, ambil keputusan. Gitu. Ada konsekuensinya ya, jelas ada gitu. Misalnya ditinggalkan teman-teman, jadi mellow, jadi ada perasaan tidak nyaman. Ya betul, proses perubahan itu akan diawali dengan perasaan-perasaan seperti itu gitu. Tapi balik lagi, tujuan kita untuk berubah tadi buat apa gitu. Berubah ke arah yang lebih baik tadi untuk apa gitu ya. Apa yang penting buat kita tadi? Ya, value tadi, my value itu apa? Prinsip kita yang mau kita perjuangkan itu apa? Yang mau kita kejar itu apa gitu ya. Kalau yang dikejarnya adalah kebahagiaan dunia akhirat, worth it nggak kita perjuangkan ini dengan melo dan tangisan dan kesedihan dan air mata misalnya gitu kan, gitu. Worth it nggak gitu. Jadi amal ibadah atau enggak gitu. Itu jadi pertama adalah ditulis kelemahan atau weaknesses-nya apa, lalu dibikin planning apa yang mau dikurangin dalam jangka waktu berapa lama. Kalaupun mundur dari target nggak apa-apa, yang penting kita udah usaha. Tugas manusia di dunia itu kan berusaha, mencoba gitu. Hasilnya biarlah Allah yang nanti menilai gitu. Tinggal kita mencari usaha terbaik gitu, memberikan usaha terbaik gitu. Terus kemudian yang kedua tadi cari tempat, cari lingkungan, cari sesuatu yang kondisi yang bisa membuat diri kita bisa mengurangi kesalahan atau kejelekan tadi, weaknesses tadi. Mungkin itu kali ya, Teh Intan. Terjawabkah sama Teh siapa tadi yang bertanya? Teh Atika, semoga dapat terjawab ya Teh, dan memuaskan. Oh ya, alhamdulillah. Kalau tadi katanya tuh hatur nuhun Teteh ya. Sip, ada lagi kah Teh? Mangga Bu Ella, ada yang ingin ditanyakan lagi. Bu Ella, boleh. Yun. Ya. Gimana? Ini baru aja kemarin ada ponakan yang mamahnya tuh kakak saya tuh cerita gitu kan. Ini mau cerita anaknya gitu kan. Dia udah umur 30 tahun tapi belum juga nikah. Nah, sekarang ini ada yang ngedeketin gitu kan. Teman SD atau SMP-nya lah gitu kan. Tapi kebetulan ponakan saya tuh bidan kan gitu. Jadi yang ngedeketin dia tuh jadi cuman apa ya jualan dagangan tapi dia sendiri tuh udah berdikari gitu untuk bisa menyekolahkan dua adiknya gitu. Jadi bukan PNS yang dia pikir harus karyawan atau apa. Jadi
ada rasa minder gitu, gitu, Teh Yun. Jadi saya kemarin bilang sama ibunya, saya bilang bener nggak sih gitu apa yang saya bilang gitu. Ya sekarang saya bilang harus bisa memutuskan aja. Jadi jangan berlama-lama. Saya bilang ini udah umur udah 30, nggak bisa ada waktu lama-lama. Mau diteruskan dengan itu, tapi harus ada penetapan kapan dia mau gitu kan, atau mundur sekarang juga. Jadi cari yang lebih gitu. Kalau misalkan mau, jadi dua pilihan itu harus ditegaskan. Saya bilang gitu, bener nggak sih gitu, Tayun gitu. Bener nggak ya? Iya bener nggak gitu. Ini kok kayak ujian sih Bu, ada benar salah. Tapi gini, sebenarnya itu kita nggak bisa sepenuhnya bilang benar atau bilang sepenuhnya itu salah kali ya Bu ya. Tapi gambarannya aja gitu. Orang psikologi ini emang nggak bisa eksak ya A atau B gitu. Karena itu karena memang kalau ngomongin manusia itu kan emang ini ya unik gitu. Jadi gini, itu ketika dia minder ya Bu ya, laki-laki ini ketika dia minder itu akan berpotensi panjang nggak selama hidup dia atau selama dalam proses pernikahan itu yang harus kita bukan yang minder tuh si perempuannya gitu. Kalau saya nikah sama dia gitu kan, mamahnya minder nggak gitu, saya dapetin laki-laki yang bukan karyawan, yang bukan PNS kayak gitu. Jadi dipermasalahkan bukan dari laki-lakinya tapi dari si perempuannya gitu. Oh iya. Ya, itu apa namanya tuh perlu dipertimbangkan sekali kalau perempuannya. Karena kan nanti yang akan menghadapi ketika dia merasa minder dengan suaminya, kan suami itu harusnya dihormati, dihargai. Penghargaannya tuh mungkin akan rendah. Ya kan? Laki-laki itu kan dia arijalu qawwamun 'alan nisa tuh, laki-laki jadi pemimpin. Nah, kalau dia ngerasa nanti suaminya itu di bawah dia atau suaminya itu tidak layak untuk dia, maka penghormatannya terhadap suami mungkin akan berkurang. Kan itu bisa jadi resiko dalam pernikahan. Itu yang harus usia 30 itu memang usia usia yang memang krusial ya untuk menikah. Tapi niat menikah tadi Bu, tujuan menikah, niat menikah itu menjadi penting. Gitu. Ketika nikah itu karena saya usianya sudah 30 dan saya harus segera menikah, hati-hati niat kita itu benar atau enggak gitu. Gitu. Jadi harus diluruskan lagi Bu niatnya, walaupun usianya sudah segitu, tetap aja proses seleksi, proses mencarinya itu gitu harus dengan alasan memang lillahi ta'ala gitu. Jadi jangan pakai embel-embel usia gitu. Khawatirnya terburu-buru tadi membuat dia jadi nggak berpikir panjang gitu. Jadi dia harus kenal diri dia dulu. Itu udah bagus, dia kenal, oh saya kayaknya akan minder kalau dapat suami yang seperti itu. Karena dia punya resiko setelah menikah mungkin menjadi tidak hormat pada suaminya karena pendidikan suaminya atau pekerjaan suaminya. Gitu. Dan itu kan agak fatal ya Bu ya kalau menurut saya. Ya, kalau menurut saya. Makanya yang saya sarankan maksudnya kalau mau ya maksudnya dipikirkan lagi gitu Bu. Ya, betul. Jadi jangan sampai berlama-lama maksud saya gitu. Kalau sudah tidak mau ya sudah lepaskan dan memang cari yang sepadan yang pengennya dia seperti apa ya, gitu betul. Gitu. Jangan sampai dia kan buang waktu nih kan apalah itulah gitu kan ada komunikasi gini-gini tapi nggak tahu seperti apanya ke depan gitu maksud saya gitu. Tapi mungkin bener ya Ibu, gitu ya Teh apa gimana? Punten Bu Ella. Tapi mungkin gini yang perlu dipahami nanti itu ponakannya atau si tetehnya itu benar kenal dirinya atau enggak gitu. Khawatirnya kan kita kan sebagai orang yang di luar nih Bu. Kayak Bu Ella itu kan adalah orang yang ada di luar dirinya, gitu. Jadi sebagai orang yang di luar dirinya itu kadang-kadang kita hanya bisa memberikan nasihat misalnya atau memberikan insight gitu, tapi kadang penentunya kan ada di beliau tuh, di si tetehnya gitu kan. Nah, si tetehnya ini yang perlu di proses pembelajarannya yang harus dikuatkan gitu. Jadi kalau kita orang di luar diri, kadang-kadang kita emang susah untuk bisa, khawatirnya ketika kita memprovokasi malah itu menjadi hal yang kurang pas dengan dia dan akhirnya ketika kita mau ngasih masukan yang bagus tuh dia udah
mundur gitu, kayak jadi gitu mungkin Bu Ella. Ya, makasih ya Teh Yuni, Nita. Ya, sama-sama. Apakah ada yang lain, Teh Intan? Ada Teh, dari Teh Herza Hanifah. Teh, bolehkah share momen di mana Teteh sudah sadar di titik memahami diri sendiri sehingga bisa lanjut ke proses mencari pasangan? Wah, Masya Allah nih, Teh Yun diminta sharingnya nih sama saya. Maksudnya. Iya. Aduh, Teh Herza. Ini masa harus membuka luka lama. Ini saya cerita sedikit ya. Kenapa saya tertarik materi ini atau saya tertarik berkaitan dengan tentang pranikah? Karena sebenarnya proses kehidupan saya sendiri itu nggak semulus yang dibayangkan gitu. Dan Allah itu menunjukkan saya dengan proses pembelajaran itu akhirnya saya menekuni menekuni bidang kajian. Saya belum siap sebenarnya gitu. Jadi mungkin sebagian orang juga ngerasa emang ada ya orang nikah itu siap, benar-benar siap gitu. Mungkin nggak ada gitu. Nah, saya itu menyadari kalau saya tidak siap itu setelah saya menikah dan saya sering menangis gitu. Begitu Teh Herza ceritanya, saya sering nangis terus kemudian bukan seperti ini pernikahan yang saya inginkan gitu kan. Gitu, bukan saya tuh misalnya saya orang yang achievable misalnya gitu. Tapi dalam satu sisi saya juga harus membagi waktu dengan anak, dengan suami, dan itu kadang-kadang membuat saya nggak achieve atau misalnya membuat nilai. Jadi saya waktu awal nikah itu saya sekolah S2. Jadi harus beriringan gitu ya dengan berbagai macam tuntutan gitu ya. Nah, itu yang membuat saya naik turun dalam proses kehidupan pernikahan gitu. Yang akhirnya harus banyak belajar dan mengenal gitu. Jadi di mana nih yang saya harus mulai lagi gitu. Dari mana saya harus membuka diri, dari mana. Dari situ akhirnya saya banyak belajar gitu. Jadi banyak belajar dan dibantu oleh suami juga gitu ya, dibantu oleh teman-teman juga gitu. Minta feedback, umpan balik dari teman-teman, terus kemudian terutama dari suami gitu ya, keluarga suami gitu. Jadi semua berproses. Jadi kita mengenal diri itu emang kadang-kadang nggak, karena saya merasa saya dulu tidak seperti itu, maka saya ingin sharing dan memberikan pengalaman dan memberikan sesuatu yang ini loh, sisters, yang harus disiapin gitu. Hati-hati ketika dalam proses seleksi memilih pasangan, karena menyeleksi itu butuh kekuatan lain selain diri kita, yaitu apa? Ya Allah gitu. Jangan-jangan kita niat awal menikah itu karena tuntutan gitu. Jangan-jangan kita menikah itu karena orang tua saya sakit-sakitan. Ibu saya berharap saya segera menikah sebelum ibu saya misalnya meninggal. Misalnya gitu. Itu lingkungan, hati-hati gitu. Tapi kita perlu niat yang lebih, harus berefleksi terhadap diri sendiri dulu gitu ya. Benarkah saya memang mau menikah? Konsekuensinya apa gitu. Jadi awalnya saya dulu merasa saya tidak siap, tapi apa yang akhirnya membuat saya sadar dan saya harus belajar gitu ya, permasalahan dalam kehidupan gitu. Jadi selama menikah banyak full of surprise tadi ya, jatuh bangun nangis, begini perilakunya gitu. Kenapa saya juga jadi berubah gitu ya, suami saya merasa kamu dulu tidak begini gitu kan. Jadi semua itu membuat kita harus belajar lagi. Tapi apa yang membuat kuat? Ternyata saya melihat tadi keluarga. Saya dibesarkan dari keluarga yang ternyata harus memegang prinsip tanggung jawab. Gitu. Apa yang sudah diambil, keputusan apa yang sudah diambil itu harus dipertahankan. Nah, itu yang saya pegang. Itu dari mana? Dari keluarga. Itu tadi kan kita ngomongin tadi kan bagaimana saya dibesarkan di keluarga, itu menjadi modal kita untuk bisa mengenal diri kita yang menjadi kekuatan gitu. Jadi ketika kita mendapat bimbingan dari keluarga kita menjadi orang yang lebih bertanggung jawab gitu ya, lebih disiplin, kita menerima setiap konsekuensi yang kita alami dalam kehidupan pernikahan gitu. Jadi karena saya dituntut orang tua saya untuk bertanggung jawab, waktu itu yang mau menikah siapa? Kamu. Oke. Setiap masalah dalam keluarga, siapa yang harus bertanggung jawab menyelesaikan saya? Oke, gitu.
Jadi tanggung jawab itu yang saya pegang, walaupun saya harus nangis, harus misalnya bersimbah air mata gitu ya, harus jatuh bangun, ya apa yang sudah saya putuskan menikah dengan pasangan saya itu yang harus saya pertahankan sampai maut memisahkan gitu. Itu yang saya pegang gitu. Jadi makanya keputusan saya ingin sharing, jadi keputusan menikah itu memang harus dibarengi dengan tanggung jawab gitu. Siap nggak menerima konsekuensi yang tadi gitu. Kalau kita berharap punya suami yang ganteng gitu, nerima nggak konsekuensi kalau dia akan banyak disukai perempuan lain misalnya gitu. Siap nggak untuk menerima kekurangan pasangan kita yang misalnya dia tidak punya harta banyak misalnya gitu. Siapkah kita untuk bersusah-susah atau misalnya nggak bisa beli make up atau misalnya nggak bisa beli baju-baju bagus gitu, harus kerja tambahan misalnya itu. Siap nggak seperti itu? Nah itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab Teh Herza gitu. Jadi pengalaman saya seperti itu. Jadi sharingnya tidak diawali dengan kesiapan yang menurut saya ya, ini saya merasa waktu itu tidak betul-betul siap gitu, karena pernikahan itu juga waktu itu dipercepat karena yaitu nenek dari calon suami saya waktu itu sakit-sakitan gitu. Jadi ada fase yang memang oh ya sudah mungkin ini jodohnya gitu ya. Oke. Ternyata dalam proses perjalanan saya merasa saya tidak siap. Gitu. Tapi apa? Mau belajar. Saya mau belajar karena saya udah bertanggung jawab dengan keputusan yang saya ambil. Gitu. Kejawab Teh Herza? Ya Teh, makasih banyak sharingnya. Ya sih Teh, maksudnya. Ini sharing ya, bukan pertanyaan ya. Oke, baiklah. Jadi tapi minimal bisa diambil hikmahnya ya. Iya, bisa banget Teh. Intinya sih pasti setelah menikah pun kan kita tetap belajar gitu ya Teh untuk mengenal diri. Kalau dari kasus Teteh juga seperti itu gitu. Dan kalau dari aku sih ngerasanya kayak kadang bingung gitu batasnya tuh gimana sih aku udah bisa lanjut ke proses selanjutnya. Sedangkan dari keluarga mungkin sudah mendorong-dorong gitu ya mungkin. Gitu sih Teh. Jadi intinya sih penting banget. Proses selanjutnya itu bisa dikuatkan dengan proses selanjutnya itu bisa dikuatkan juga dengan komunikasi kita sama yang di atas, Teh Herza. Gitu. Kalau kita ngerasa minta disiapkan, ya berdoa minta disiapkan gitu. Karena kadang-kadang kita nggak bisa siap 100% sih. Banyak hal yang unpredictable. Gitu. Jadi full of surprise-nya itu karena gini kan, karena nikah itu kan mengendapkan setengah agama ya. Dan itu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti kan kalau ibadah sebagian besar itu menyenangkan atau kurang menyenangkan ya, biasanya di persepsinya gitu. Susah lah gitu kan, sholat itu harus tepat waktu susah, ngaji itu susah, godaannya banyak gitu, godaannya banyak. Jadi kalau kita niatnya mau realnya ya, kalau bilangnya nikah buat apa? Ibadah, oke. Berarti Anda sudah siap untuk jatuh bangun untuk dengan berbagai kondisi gitu ya. Nah itu, jadi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan gitu ya. Saya biasanya mainnya case ya, mainnya kasus gitu. Jadi kalau misalnya gini, sister siap nggak kalau misalnya tiba-tiba dalam pernikahannya suami selingkuh? Saya tuh pernah di pelatihan saya ngecek gitu ya, nanya ke peserta, siap nggak kalau suaminya selingkuh? Nggak siap. Siap nggak kalau suaminya masuk penjara? Nggak siap. Siap nggak kalau suaminya tiba-tiba merokok atau narkoba? Nggak siap. Semua itu ngerasa nggak siap gitu ya. Dan sangat cepat menjawabnya kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki itu jawabannya agak panjang. Siap nggak kalau istrinya selingkuh? Diam dulu, agak lama gitu ya. Ternyata perempuan itu sangat emosional. Gitu. Kita kadang-kala tidak melihat apa yang menyebabkan pasangan kita menjadi berselingkuh, atau apa yang menyebabkan dia menjadi tidak seperti dulu lagi. Apa yang menyebabkan dia? Nah, jadi kita bermainnya bukan di hasil atau permasalahan itunya ya, luarannya, tapi permasalahan kita adalah di proses. Kenapa pasangan saya seperti itu? Kenapa? Jangan-jangan karena interaksi dengan saya. Gitu. Kalau di kasus-kasus konseling pernikahan nih yang 10 tahun, yang belum nikah, yang baru nikah, itu rata-rata seperti itu.
permasalahannya, karena mereka fokus pada hasil atau perilaku yang nampak, tapi tidak pernah mengevaluasi kenapa itu muncul, apa yang menyebabkan. Jadi misalnya si pasangannya selingkuh ya. Selingkuhnya ini kalau zaman sekarang lagi maraknya itu selingkuh online. Saya nanti hari Rabu itu webinar tentang perselingkuhan online masa pandemi itu. Wah, itu nanti akan ramai juga. Jadi sebabnya kenapa? Karena istrinya sibuk sendiri main di medsos juga, misalnya gitu. Kenapa? Karena dia bosan dan butuh suasana baru. Kenapa? Istri tidak pernah ngajak ngobrol atau bla bla bla, itu yang dari cowoknya. Yang ceweknya juga sama, misalnya gitu. Jadi kan itu aksi reaksi. Gitu. Jadi kalau melihat sebuah masalah, jangan luarannya. Jadi itu yang dianalisis. Gitu. Baru kita bisa belajar part kita untuk berubahnya ada di sebelah mana gitu. Jadi kalau sebagian besar nih ya, kalau di yang konsul, kalau misalnya sudah selingkuh, masalah selingkuh pasti nyalahin yang selingkuhnya gitu. Tapi sulit untuk belajar bahwa dia selingkuh karena aksi reaksi dari pasangannya gitu. Ini misalnya suaminya nih yang selingkuh. Si istrinya tuh pokoknya saya mau cerai karena dia selingkuh nih. Dilihat dulu kenapa, dilihat dulu gitu. Mau belajar nggak bareng-bareng nih gitu. Mau terus tetap bareng-bareng nggak, niatnya awalnya buat apa gitu. Itu yang agak susah karena perempuan kalau udah selingkuh nggak mau gitu. Tapi nggak dilihat prosesnya terjadinya gimana gitu. Padahal itu bisa jadi karena permasalahan dari kedua belah pihak. Aksi reaksinya tadi gitu. Karena tadi jarang sharing, ketemu jarang karena sama-sama kerja, jarang ngobrol dari hati ke hati, jarang nangis bareng-bareng, berpelukan bareng-bareng, jarang ya terlalu banyak hal-hal yang tadi diri tersembunyinya gitu. Jadi kalau suaminya diem, istrinya juga nggak mau tuh nyolek-nyolek atau dia mah emang kayak gitu, misalnya gitu. Males ngomong sama dia mah nggak ditanggepin, misalnya gitu. Ya kan? Jadi banyak hal yang ya sudah akhirnya terus berjalan dan akhirnya tidak menyelesaikan masalah gitu. Sorry jadi agak kepanjangan Teh Intan. Nggak apa-apa Teh, semoga dapat terjawab ya Teh. Nah ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Cindy. Assalamualaikum Teteh, mau tanya terkait keraguan tadi Teh, gimana kalau nanti di tengah jalan ada keraguan untuk melanjutkan proses ta'aruf atau menyudahi? Ya keraguannya harus dicek dulu kali ya. Keraguannya itu terkait apa? Kayak yang tadi yang Bu Ella juga pertanyakan ya. Keraguannya itu sesuatu yang akan berdampak atau beresiko besar dalam proses relasi ketika menikah atau enggak gitu ya. Atau hanya keraguan-keraguan yang itu bisikan-bisikan setan gitu ya. Biasanya kan kalau semakin mendekati pernikahan tuh banyak masalah yang terjadi ya, entah undangannya misalnya, entah keluarga besar jadinya beranteman misalnya atau apa gitu ya, banyak hal-hal kecil yang kadang-kadang membuat kita menjadi ragu gitu ya. Berarti bisa konsultasi kalau misalnya ngerasa itu perlu ya, konsultasi ke psikolog atau misalnya konsultasi dengan teman dekat atau keluarga dekat yang bisa kita percaya gitu. Terus kemudian bisa juga kita menguatkan komunikasi sama Allah gitu ya, istiqoroh terus, istiqoroh tiap hari, tiap malam gitu, minta doa dari orang tua kita juga, karena biasanya kan istiqoroh orang tua atau doa orang tua juga bisa membukakan ya gitu. Jadi ini khawatirnya kan ini jangan-jangan jadi nggak baik gitu, atau ada hal-hal yang nggak baik. Tapi gini ya, begini. Tapi setelah menikah, nah kalau setelah menikah jangan disesali menurut saya ya. Setelah menikah itu berarti udah final tuh. Setelah menikah nih ya, udah menikah, ada masalah. Nah, masalahnya kalau ketika ada masalah tuh kita nyesel, tuh kan harusnya dulu tuh saya tuh nggak nikah sama dia karena gini. Nah, itu jadi akan membuat kita menjadi bad me lagi tuh. Ya, I hate myself gitu kan, kayak yang kita ngerasa kita salah ngambil keputusan dan bla 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 gitu. Harusnya lebih fokus ke depan gitu. Lihat solusinya apa yang bisa dicari gitu ya. Memungkinkan nggak kalau kita belajar, memungkinkan nggak untuk diperbaiki gitu. Positif negatifnya gimana gitu. Strength weakness-nya seperti apa gitu. Dan lihat, dan itu di dalam agama diperbolehkan atau tidak gitu. Kadang-kadang orang ngomongin divorce atau bercerai itu lebih ke arah hawa nafsu. Pokoknya saya mau cerai, kenapa? Ya karena dia selingkuh. Dalam Al-Quran itu ada nggak sisi yang mananya gitu?
Kalau menyakiti atau kekerasan batin dan kekerasan fisik misalnya, oh itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya perselingkuhan, ada nggak genre misalnya gitu, harus dicek lagi gitu. Allah mengizinkan atau prosesnya seperti apa, perselingkuhannya kayak gimana, kayak gitu. Gitu. Jadi harus dibalikin dulu ke situ ya. Seberapa besar ketakutan itu berdampak. Gitu. Kalau ragu ya cari orang yang bisa bantu. Nah, semoga terjawab ya untuk Teh Cindy pertanyaannya. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin boleh closing statement-nya dari Teh Yun? Apa ya? Closing statement-nya ya sama-sama. Ada yang bilang Teh Cindy ya, sama-sama Teh Cindy. Oke, closing statement-nya apa ya? Oke. Selama proses kita mengenal diri kita, jadikanlah semua proses itu sebagai opportunity of learning. Ya, jadi semua jadi kesempatan kita untuk belajar. Entah itu kita jadi atau tidak dengan calon yang sekarang, atau kita udah punya calon atau enggak, itu semua adalah sebenarnya adalah opportunity of learning, menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi tangisan, kesedihan, kegalauan, trauma-trauma masa lalu, pernah di ghosting, pernah di scammer misalnya gitu ya. Banyak juga yang konsultasi ke saya itu berkaitan tentang hal-hal seperti itu, atau pernah mengalami pelecehan seksual atau apapun itu, hal-hal yang traumatically gitu ya. Jadikanlah itu sebuah opportunity of learning dalam hidup gitu ya. Karena ya tadi life full of surprises yang kita nggak pernah tahu, dan Allah mengajak kita atau membawa kita kemana, tapi kita niat harus terus belajar. Gitu kali ya, Teh Intan. Gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Teh untuk pemaparan materinya yang insya Allah bermanfaat ya untuk keseharian kita dan planning-planning kita ke depan. Bagaimana kita harus tetap belajar, upgrade skill, juga tetap semangat mencari insight yang baru seperti itu. Dan semoga apa yang kita harapkan berjalan dengan baik dan juga lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Menjadi para ibu yang solihah dan juga dapat memimpin peradaban ya. Amin ya Rabbal Alamin. Membentuk generasi berat banget loh itu. Membangun generasi itu berat banget kayaknya. Ya, kan kita harus optimis ya Teh ya. Oh oke, betul, optimis. Dimulai dari diri sendiri dulu ya. Dimulai dari diri sendiri. Semangat. Oke. Dimulai dari sendiri, dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil insya Allah juga akan menjadi yang besar ya Teh ya. Seperti Amin. itu. Untuk selanjutnya, Teteh-teteh dimohon kesediaannya untuk mengisi link eval ya, feedback untuk kita agar kita dapat ke depan lebih baik lagi dalam teknisnya atau secara keseluruhan dari rangkaian kegiatannya. Boleh di linknya dapat dilihat di layar ya, di layar Zoom-nya. Bu Ella, atur nuhun juga Bu Ella. Sudah hadir ya, dan menyemangati. Sama-sama. Jangan dulu meninggalkan Zoom-nya ya Teh, karena nanti kita akan ada sesi foto bersama dan juga ada penutupan. Oke. Nanti kalau misalnya mau, nanti bisa bikin the series. Jadi seriesnya banyak. Gitu. Oh, boleh tuh idenya. Kayaknya nanti waktunya pendek ya. Nanti ditampung oleh panitia untuk idenya ya Teh ya. Terima kasih. Teh Ririn kita tunggu atau kita boleh langsung sesi foto nih Teh? Oke, boleh langsung foto aja kata Teh Ririn. Terima kasih Teh Ririn informasinya. Sebelum ditutup boleh kita foto bersama dulu. Teteh-teteh boleh open your cam. Tampilkan senyum terbaiknya dan semangatnya. Masya Allah ada Teh Kamel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Teh yang belum mengaktifkan kameranya, boleh dibuka. Teh Vira, wah, Assalamualaikum. Boleh langsung dipoto aja atau gimana Teh?
Oke, langsung foto aja mungkinnya nih, mungkin langsung foto aja ya. On cam. Oke. Semuanya lihat kamera ya. Ini ada 2 slide, jadi satu-satu dulu ya. Ditahan aja senyumnya. 1, 2, 3. Sebentar ya, satu lagi. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Teteh. Oke, terima kasih banyak Teteh-teteh, dan jangan lupa nih diingatkan kembali follow IG Murabians atau murabians.sisters, karena nanti akan ada informasi kajian atau insight yang lainnya ya Teh yang dapat kita ambil di sana, dan juga terus pantau grupnya Murabians Sister Talk-nya. Oke, saya selaku MC ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teteh-teteh semua yang sudah sangat semangat dari awal sampai akhir nih mengikuti kajian pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan kita dan planning kita ke depan. Dan yang pasti kita lebih mengenal diri kita pribadi. Untuk itu, marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Doa kafaratul majelis. Saya Intan Aryani selaku MC dan panitia Murabian Sister Talk. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sampai jumpa di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh Ririn, sama-sama. Makasih juga semuanya, sisters. Udah boleh pamit.